You, my friends, are following in the very footsteps of history. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Your way. Oh no. Come on! Get up! Halo semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini gue mau menceritakan film Everest tahun 2015. Buat kalian pencinta alam, kalian wajib nonton film ini. Film ini berdasarkan kisah nyata tahun 1996 tentang para pendaki komersial yang dipimpin oleh Rob Hall mengalami kejadian buruk akibat badai salju. Rob Hall sebenarnya tahu bahwa waktu adalah penting, tapi karena rasa iba terhadap kliennya, Rob membantu salah seorang kliennya untuk mencapai puncak walau waktu telah habis. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Rob bisa melewati badai salju di puncak Everest? Yuk langsung aja gua mulai story filmnya. Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Awal film kita akan dikenalkan kepada Rob Hall, seorang pemandu pendakian Gunung Everest. Pada saat itu, Rob sedang berkemas di bandara untuk perjalanannya menuju Everest membawa rombongan. Saat keberangkatan, Rob berpisah dengan istrinya yang sedang mengandung. Lalu saat di bandara Nepal, kita akan dikenalkan oleh Beck, Doc, seorang kurir pos, dan John, seorang wartawan majalah wisata. Mereka adalah sebagian rombongan Rob. Mereka lalu pergi menuju Hotel Garuda. Mereka berkumpul di hotel pada tanggal 30 Maret 1996 dan merencanakan 10 Mei atau 40 hari setelahnya untuk pergi ke puncak Everest. Ternyata rombongan Rob ada juga seorang wanita dari Jepang bernama Yasuko Namba, berusia 47 tahun. Dia telah mendaki 6 dari 7 gunung tertinggi dari 7 benua di dunia. Ini keren bro, asli. Besoknya, Rob dan rombongan pergi dengan helikopter menuju Lukla di ketinggian 2.860 meter dan langsung berjalan menuju pos selanjutnya. Mereka lalu menuju Biara Tengboche di ketinggian 3.867 meter, lalu Tokla di ketinggian 4.877 meter, dan sampailah mereka di base camp Everest ketinggian 5.367 meter. Gue sih nyeritainnya cepet, tapi kenyataannya kalau ngedaki, capeknya bro. Mereka lalu disambut oleh Helen, dia adalah manajer selama di base camp. Dan juga Ang Dorje, dia adalah penduduk asli Nepal yang telah 3 kali mencapai puncak Everest. Rob lalu menemui Scott Fisher, dia sama seperti Rob, membawa rombongan orang untuk pergi menuju puncak. Ini Scott orang yang santai dan selengean, tuh lu lihat aja tuh. Di gunung berasa di pantai. Wow. Di dalam tenda, Rob dan kru medis bernama Carol menjelaskan pentingnya keselamatan. Carol memberitahu bahwa sebulan ke depan rombongan akan diajak ke camp 1, 2, 3 hingga camp 4 untuk adaptasi dan kembali ke base camp. Rob lalu menjelaskan bahwa jalur yang akan mereka lewati sangat berbahaya. 19 orang telah mati ketika terjadi longsoran es. Lalu mulailah Rob dan rombongan latihan menuju camp 1 di ketinggian 5.944 meter. Pada tanggal 23 April, rombongan telah berhasil latihan mencapai camp 2 di ketinggian 6.492 meter. Saat mencapai camp 2, Rob melihat Doc batu-batu. Rob yang khawatir lalu menyuruh Doc mengecek kesehatan ketika nanti kembali ke base camp. Pada saat latihan, terjadi kekacauan karena antrian melewati celah pegunungan menggunakan tangga. Karena antrian tersebut, pendaki lainnya hanya bisa menunggu dan kedinginan. Tiba saatnya ketika Beck melewati tangga, terjadi pecahan bongkahan es yang menyebabkan Beck hampir terjatuh. Rob lalu menolongnya. Beck lalu marah kepada Rob karena membayar mahal, namun masih saja mengantri. Malamnya, Rob menggelar pertemuan ke seluruh pembawa rombongan. Niatnya mereka harus bekerja sama dengan membagi jadwal agar tidak terjadi penumpukan saat pendakian. Namun pendapat Rob ditolak oleh salah satu ketua rombongan. Rob lalu meminta Scott untuk bekerja sama dengannya agar tujuan mereka menuju puncak berhasil. Scott yang selengean menyetujui ajakan Rob.
Besoknya, tim Rob dan tim Scott membagi tugas. Namun Ang Dorje dan Lobsang, penduduk lokal lainnya yang bekerja untuk Scott, berdebat tentang siapa yang harus memimpin. Kata Ang Dorje, "Gua yang mimpin, lu mah apaan? Cuma mantan tukang bakso cuanki di sini." Terus dibales, "Alah, lu juga dulu cuma dagang gemblong di sini. Sombong amat." Iya, lupa ya. Tepat tanggal 5 Mei, mereka foto bersama sebelum keberangkatan akhir menuju puncak. Dan mulailah Rob berserta rombongan meninggalkan base camp menuju camp 1 di ketinggian 5.944 meter. Saat mencapai camp 1, Rob melihat salah satu rombongan Scott ada yang sakit. Namun Scott sudah berada di depan dan belum mengetahui bahwa rombongannya ada yang sakit di camp 1 dan harus segera dibawa ke base camp di bawah. Dalam perjalanan menuju camp 2, Rob lalu bertemu dengan Scott yang turun dan memberitahu bahwa rombongan Scott ada yang sakit. Scott bilang dia akan mengantarkan ke base camp Everest dan kembali menyusul Rob. Rob yang mendengar itu merasa itu sangat berbahaya. Rob dan rombongan lalu berhasil mencapai ke camp 3. Rob lalu menghubungi Scott. "Oi bro, lu di mana?" Scott lalu memberi kabar dia sudah berada di base camp dan besok akan kembali menyusul rombongannya yang telah berada di atas. Rob lalu menyuruh Scott untuk istirahat 1 hari lagi. Namun Scott menolaknya dan Scott yang kelelahan menyuntikkan sebuah obat ke pahanya. Tuh lihat, metal banget ya si Scott. Berasa naik turun air terjun Cibodas. Rob yang berada di camp 3 mendapat kabar dari Helen bahwa kemungkinan tanggal 11 Mei badai akan menerpa puncak. Mereka lalu memutuskan untuk stay di camp 3 karena cuaca mulai bersalju. Besoknya Rob melihat cuaca kurang cerah, tapi masih mungkin untuk pergi. Akhirnya Rob telah sampai ke camp 4 di ketinggian 7.951 meter. Pada saat itu cuaca masih kurang bersahabat. Rob berharap nanti malam cuaca akan lebih baik lagi. Malam harinya tiba-tiba Scott yang gondrong metal telah sampai ke camp 4. Dia bertanya ke Anatoly, apa rencana Rob? Anatoly lalu menjawab bahwa Rob menunggu badai saljunya lewat. Tanggal 10 Mei, hari Jumat, jam setengah 1 malam. Rob melihat badainya telah berhenti dan memutuskan pergi ke puncak saat itu. Dan rencananya kembali turun jam 2 siang. Ini rencananya nih. Tim Scott juga pergi ke puncak pagi itu. Namun Scott memutuskan tidur dulu beberapa jam karena kelelahan. Pijat plus-plus aja dulu bang, biar urat-urat pada lemes dulu. Pada jam setengah 5 pagi, tim Rob sudah sampai di balkoni ketinggian 8.412 meter. Mereka kehabisan banyak waktu karena angin yang kencang. Saat itu, Rob juga melihat Beck kesulitan mengaitkan tali. Beck bilang mungkin ini akibat operasi matanya beberapa tahun yang lalu. Rob menyuruh Beck kembali ke bawah, namun Beck menolak. Rob lalu menyuruh Beck untuk istirahat dan melanjutkan ketika sudah membaik. Rob yang melanjutkan perjalanan kini melihat Doug yang kelelahan batuk-batuk berat. Rob lalu memberi semangat Doug. Sekedar info, tahun lalu Doug ikut rombongan Rob. Namun karena kehabisan waktu, Doug tidak berhasil mencapai puncaknya. Kebayang dong jeripaya Doug seorang kurir. Kali ini dia harus mencapai puncak. Rob lalu melihat 3 orang rombongannya kembali karena merasa tidak aman saat kru membetulkan tali di tebing Hillary. Beberapa saat kemudian, Anatoly lalu selesai membuat tali di jalur tebing. Mereka lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju puncak. Tepat jam 1:14 siang, Anatoly yang pertama sampai di puncak pada hari itu. Lalu diikuti anggota rombongan lainnya, termasuk Yasuko. Rob lalu sampai pada pukul 2 siang hari. Dia langsung memberi selamat kepada Yasuko. Gua kok seneng yang lihat Yasuko bisa sampai di puncak. Dia 47 tahun, seorang wanita yang berhasil ke puncak Seven Summit. Respect buat lu, Miss Yasuko. Arigato. Ikimochi. Rob lalu memberi kabar ke base camp bahwa Rob sampai bersama Yasuko dan Mike. Doug masih berusaha naik ke atas, sedangkan Beck tertinggal akibat kurang penglihatan. 3 orang rombongan lainnya telah kembali ke bawah tanpa sampai ke puncak. Scott akhirnya berhasil menyusul Rob di puncak, jam 3:15 sore. Rob yang turun dari puncak melihat Doug yang masih mencoba naik ke puncak. Namun Rob bilang Doug harus kembali, tapi Doug bersikeras supaya tetap lanjut ke puncak. Karena ini kesempatan terakhirnya. Sebenarnya Rob tahu ini salah karena waktunya sudah hampir gelap. Tapi mendengar ucapan Doug, Rob akhirnya luluh hatinya dan membantu Doug mencapai puncak. Dan Doug akhirnya berhasil mencapai puncak. Good job brother.
Seorang kru Rob bernama Guy memberi kabar ke Helen jika awan hitam bergerak cepat menuju puncak. Helen lalu menghubungi Rob, namun tidak tersambung. Ternyata Rob sedang berusaha menyelamatkan Doc turun. Doc kehabisan tenaga dan oksigen. Di sisi lain, Beck berhasil diselamatkan rombongan saat turun. Rob yang kesulitan saat menolong Doc meminta bantuan krunya agar diantarkan tabung oksigen. Namun Harold mengatakan tabung oksigennya telah kosong di puncak selatan. Harold lalu memutuskan kembali lagi ke atas untuk membantu Rob. Saat itu cuaca semakin memburuk. Guy mencoba memberikan saran agar Rob turun sendiri. Besok kru bisa menyelamatkan Doc kembali. Namun Rob tidak tega meninggalkan Doc sendiri. Anjir, sedih banget gua sumpah. Rob seharusnya nggak ngalamin ini. Di sisi lain, Scott yang turun bersama Lobsang, mantan tukang bakso cuanki, menyerah begitu saja. Scott nampaknya kelelahan parah. Dia menyuruh Lobsang turun dan memanggil Anatoly menyelamatkan dirinya. Cuaca terus memburuk, semua keadaan menjadi sulit dikendalikan. Singkatnya, Doc telah tewas terjatuh. Harold yang mencoba menyelamatkan Rob terkena hipotermia dan terjatuh juga. Yasuko dan Beck pingsan dan ditinggalkan oleh rombongan. Esok harinya, jam Sabtu 5 pagi, Rob terbangun dan memberi kabar ke base camp. Rob sulit untuk bergerak karena membeku. Saat bantuan untuk Rob mencoba ke atas, badai salju muncul kembali. Tim evakuasi kembali ke camp dan akan melanjutkan ketika cuaca membaik. Namun ternyata cuaca belum membaik hingga keesokan harinya. Besoknya, tiba-tiba Beck kembali tersadar. Tangan dan hidungnya menghitam akibat beku. Dia lalu berusaha kuat untuk berjalan menuju camp 4. Anatoly yang pergi ke atas untuk menyelamatkan Scott, melihat Scott telah tewas tertimbun es. Goodbye, brother metal. Rob sempat memberi kabar, namun dia mati membeku setelahnya. Yasuko meninggal di lokasi dia pingsan. Gue juga jadi ikut sedih nih. Beck yang hampir membeku lalu ditolong turun menuju camp 2. Beck akhirnya berhasil diselamatkan di camp 2 dengan dramatis oleh helikopter yang kesulitan menuju camp 2. Mereka yang selamat akhirnya bisa kembali ke rumah masing-masing. Ini dia foto-foto dokumenter yang sempat diabadikan. Nah itu dia guys, film Everest. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini punya banyak potongan-potongan kecil adegan. Jadi mungkin kalian bisa paham setelah 2-3 kali nontonnya. Apakah worth it? Sangat worth it. Film ini mengajarkan kita tentang alam yang gak bisa kita lawan. Tentang menghargai nyawa seseorang. Tentang disiplin waktu. Ini bukan seberapa kuat kalian, tapi seberapa paham kalian dengan keadaan. Dulu gue pernah naik gunung. Kalian akan mengetahui watak teman kalian saat berada di gunung. Jadi, gue sangat apresiasi sama film ini. Dan gue sangat merekomendasikan film ini untuk kalian tonton. Nice job, brother. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.